Karena banyak orang yang memaksakan cintanya Allah itu sama dengan cintanya makhluk. Kalau Allah cinta sama kita, berarti kita harus diberikan kekayaan. Kalau kemudian Allah cinta sama kita, berarti kita harus diberikan kemudahan dalam fasilitas hidup. Kalau Allah cinta sama kita, berarti urusan kita harusnya gampang. Makanya kalau ada orang yang urusannya gampang, rezekinya lancar, biasanya komentarnya apa? Allah sedang sayang dan sedang cinta sama kita, makanya urusan kita jadi gampang. Karena banyak orang yang menyandarkan cintanya Allah itu kalau cinta sama kita berarti digampangkan hidup, dan kemudian kalau Allah benci sama kita berarti Allah sulitkan kita di dalam hidup. Itu salah. Padahal cintanya Allah itu beda dengan cintanya makhluk. Jadi kalau kemudian kita masih menyandarkan cintanya Allah semacam itu berarti salah. Makanya Allah mengingatkan kita, fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Surat Al-Fajr 15 dan 16 Allah berfirman, manusia itu loh, kalau mereka dikasih oleh Allah dengan kenikmatan-kenikmatan duniawi, digampangkan, manusia itu komentarnya fayaqulu rabbi akraman. Allah itu sedang sayang dan memuliakan kita. Tapi ada pula manusia kalau sedang disempitkan rezekinya oleh Allah, dijadikan ujian bisnisnya itu banyak, maka manusia mengatakan Rabbi ahanan, Allah itu sedang menguji kita dan membenci kita. Allah ingatkan itu pada ayat yang ke-17, kala, tidak semacam itu. Karena memang Allah tidak pernah menyandarkan cintanya dan bencinya melalui harta dan kemudahan hidup. Kalau kemudian orang-orang di luar punya revolusi mental, kita harus punya revolusi pemikiran dulu. Jangan pernah menganggap bahwasanya orang yang hari ini pintunya rezeki itu banyak daripada kita, berarti lebih disayang dari kita oleh Allah. Tidak. Karena beda antara konsep cintanya Allah dengan konsep cintanya makhluk. Kita perhatikan bagaimana konsep cintanya Allah ketika Allah itu mencintai seorang hamba. Karena kalau tidak kita fahami ini, kita akan kaget. Karena banyak perkara yang terkadang tidak pernah kita duga datang ketika kita memperbaiki hidup kita. Karena beriman kepada Allah itu bukan berarti menjadikan hidup kita gampang. Tapi justru ketika kita beriman dan ingin memperbaiki hidup kita dan mengkoreksi hidup kita, terkadang banyak kesulitan-kesulitan yang Allah akan berikan kepada kita. Kenapa Ustadz? Ya karena konsep Allah kalau cinta, Allah berkata, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum fa in radiya falahur ridha wa in sakhita falahus sakhat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada kita, menerangkan bagaimana konsep cintanya Allah ketika Allah itu cinta kepada hambanya. Allah kemudian berfirman, Allah itu apabila telah cinta kepada salah satu di antara makhluknya, ibtalahum, Allah itu akan mengujinya. Kalau kemudian dia ridha dengan ujian yang Allah berikan, falahur ridha, maka Allah itu akan tambah ridha kepadanya. Wa in sakhita, kalau kemudian dia itu murka dengan ujian yang Allah berikan, falahu sakhat, maka dia itu akan mendapati Allah lebih murka kepadanya. Di sini kita akan mendapati, masya Allah, semakin kita beriman kepada Allah dan semakin kita dicintai oleh Allah karena iman yang kita miliki, ingat, sesungguhnya Allah itu akan menyulitkan kita dengan berbagai macam ujian. Kenapa Allah akan menyulitkan kita dan memberikan kita ujian ketika kita beriman? Tidak apa-apa, kecuali tujuannya adalah Allah ingin tahu apakah cintanya makhluk itu betul-betul teruji ataukah hanya sekedar ucapan. Kalau kemudian orang itu hanya mengatakan kami cinta kepada Allah kemudian ditinggalkan, maka mana yang diketahui, mana yang betul-betul benar ujian, benar-benar cintanya dan mana yang palsu di dalam cintanya. Makanya Allah kemudian diterangkan oleh Rasulullah, kalau Allah sudah jatuh cinta sama kita, maka Allah akan menguji kita. Ingat ibu dan bapak, kadang-kadang kita dulu ketika belum banyak mengetahui ilmu, kadang-kadang hidup kita gampang. Kenapa? Karena menurut kita semuanya boleh. Tapi setelah kita belajar, akhirnya apa? Akhirnya banyak perkara yang dulunya boleh ketika kita masih bodoh, menjadi tidak boleh setelah kita mengkaji ilmu. Karena ternyata tidak gampang beriman kepada Allah dan tidak gampang dicintai oleh Allah. Tapi yang pasti kalau sudah dicintai oleh Allah, kelak dalam kehidupan di akhirat menjadi orang yang paling nikmat hidupnya. Karena alat Allah membayar setiap orang yang diuji itu adalah bayarannya surga.